Saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok kami ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Waktu Tunggu Mahasiswa untuk Masuk Lift di Gedung Rektorat TUP dengan Distribusi Eksponensial. Oke, langsung next saja. Nah, di sini kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan 3 orang, yaitu satu Ahmad Nizar Mahendra, dua Afrizal Setiawaji Nugroho, dan satunya lagi saya Fajar. Lanjut. Nah, di sini selanjutnya ada definisi. Untuk pertama, ada eksperimen acak atau pengamatan studi literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan observasi langsung untuk mengumpulkan data terkait waktu tunggu mahasiswa saat akan menggunakan lift di gedung Rektorat TELU Purwokerto. Pengamatan dilakukan secara acak pada berbagai waktu dalam sehari, seperti saat pagi sebelum jam kuliah, waktu istirahat siang, dan sore hari setelah perkuliahan selesai. Setiap sesi pengamatan mencatat durasi sejak mahasiswa menekan tombol lift hingga lift benar-benar tiba di lantai tersebut. Seluruh data waktu tunggu yang terkumpul digunakan sebagai sampel dalam analisis menggunakan distribusi eksponensial. Selanjutnya ada definisi-definisi. Yang pertama, definisi permasalahan. Untuk definisi permasalahan, permasalahan yang dibahas dalam penelitian atau tugas besar dari kelompok kami ini mengenai beberapa lama waktu tunggu mahasiswa untuk memakai lift di gedung Rektorat TELU Purwokerto. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa lama jeda waktu antar kedatangan lift ke lantai tersebut dalam berbagai kondisi penggunaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan serangkaian observasi dari kelompok kami terhadap waktu tunggu mahasiswa di beberapa waktu berbeda. Data hasil observasi tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan distribusi eksponensial yang secara teoritis sesuai untuk memodelkan waktu antar kejadian acak. Dalam hal ini, kedatangan lift yang bersifat acak dan tidak bergantung pada kejadian sebelumnya. Oke, selanjutnya ada definisi peubah acak. Peubah acak eksponensial yang mempresentasikan waktu tunggu mahasiswa untuk masuk lift merupakan sebuah model probabilistik yang menjelaskan durasi yang dibutuhkan seorang mahasiswa untuk menanti lift tiba di suatu lantai. Peubah acak ini disimbolkan dengan X, mengasumsikan bahwa kedatangan lift mengikuti proses Poisson, yakni proses kedatangan yang terjadi secara acak dan tidak bergantung pada waktu tunggu sebelumnya, dengan tingkat kedatangan tetap sebesar jumlah rata-rata kedatangan lift per satuan waktu. Dengan demikian, nilai 1/lambda menggunakan rata-rata jeda waktu antar kedatangan lift. Distribusi eksponensial sangat sesuai untuk memodelkan fenomena seperti ini karena memiliki sifat tanpa ingatan, yang artinya waktu tunggu sebelumnya tidak mempengaruhi waktu tunggu berikutnya. Karena waktu tunggu bersifat kontinu, maka distribusi eksponensial menjadi model yang tepat untuk menggambarkan pola kedatangan lift yang acak tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada definisi parameter. Parameter merupakan sebuah nilai atau konstanta yang tetap dan fungsi utamanya adalah untuk menjelaskan bagaimana suatu hal atau kejadian terjadi dalam suatu populasi. Dengan parameter yang jelas, penulisan dan audiens dapat memahami ciri-ciri umum dari sebuah kejadian yang sedang dipelajari. Dalam konteks penelitian ini, parameter utamanya adalah rata-rata waktu tunggu mahasiswa Telkom University Purwokerto dalam mengakses lift. Nah, di sini adapun untuk parameter-parameter yang ada pada penelitian ini meliputi: satu, ada laju kedatangan dengan simbol lambda. Laju kedatangan dalam penelitian mempresentasikan jumlah kedatangan lift per detik
Lambda akan mempengaruhi waktu tunggu mahasiswa Telkom University dalam mengakses lift. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa lambda akan berbanding terbalik dengan mean atau rata-rata waktu tunggu. Semakin besar nilai lambda, maka akan semakin kecil nilai rata-rata waktu tunggu mahasiswa Telkom University dalam mengakses lift di gedung-gedung Rektorat Telkom University Purwokerto. Nah, berikut yang kedua ada rata-rata waktu tunggu. Dalam konteks penelitian ini mempresentasikan waktu tunggu mahasiswa Telkom University dalam mengakses lift di gedung Rektorat Telkom University Purwokerto dalam 1 detik. Nah, di sini ada rumus yang digunakan untuk menentukan rata-rata pada penelitian ini adalah rata-rata waktu tunggu sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik plus X10 per N. Jadi berikut adalah ini rumusnya. Oke, yang ketiga ada variansi. Variansi merupakan sebuah ukuran yang menjelaskan tentang seberapa besar penyebaran data pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, variansi berfungsi untuk menganalisis apakah waktu tunggu mahasiswanya Telkom University Purwokerto relatif stabil atau tidak. Nah, di sini rumus yang digunakan untuk variansi ada variansi kuadrat plus 1 per lambda kuadrat sama dengan variansi kuadrat. Sama dengan rata-rata waktu tunggu kuadrat. Oke, lanjut. Nah, di sini ada hasil pembahasan dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nizar. Untuk Nizar, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudara Fajar. Kita masuk kepada hasil dan pembahasan untuk studi kasus waktu tunggu mahasiswa untuk masuk lift di gedung Rektorat Telkom University Purwokerto dengan menggunakan distribusi eksponensial. Mungkin saya jelaskan dulu untuk gedung Rektorat Telkom University Purwokerto sendiri memiliki sebuah lift yang dapat digunakan oleh mahasiswa. Nah, untuk memahami perilaku waktu tunggu mahasiswa dalam menggunakan lift ini, dilakukan pencatatan waktu perjalanan dari lantai 1 ke lantai 5 dalam berbagai kondisi dengan atau tanpa jeda di setiap lantai. Berdasarkan hasil observasi, waktu-waktu tertentu diambil sebagai sampel waktu tunggu yang relevan untuk dianalisis dengan distribusi eksponensial. Oke, untuk permasalahan utamanya di sini kami ingin menentukan nilai peluang rata-rata atau min, kemudian variansi dari waktu tunggu mahasiswa untuk masuk lift. Berdasarkan hasil observasi waktu perjalanan lift dari lantai 1 ke lantai 5. Kemudian peubah acak, di sini X adalah peubah acak yang menyatakan waktu tunggu mahasiswa untuk masuk lift. Dan peubah acaknya atau X-nya ini dalam satuan detik. Kemudian ketiga adalah parameter. Nah, untuk parameter atau data waktu tempuhnya dalam detik yang diambil dari 10 sampel yang relevan adalah untuk percobaan pertama atau X1 yaitu 64,13 detik. Kemudian untuk percobaan yang kedua atau X2 yaitu 37,79 detik. Kemudian pada X3 atau observasi yang ketiga kita dapatkan 103,02 detik. Kemudian pada observasi keempat kita mendapatkan 134 detik. Kemudian pada percobaan kelima kita mendapatkan hasil 38,87 detik. Kemudian pada percobaan ke-6 kita mendapatkan 120,18 detik. Pada hasil observasi yang ke-7 yaitu ada 89,35 detik. Kemudian observasi yang ke-8 itu ada 57,43 detik. Dan pada observasi ke-9 yaitu 187,21 detik. Dan untuk observasi yang terakhir atau observasi yang ke-10 kita dapat 147,33 detik. Baik, untuk kita akan menghitung nilai peluang peristiwa, di mana P
di mana X kurang dari sama dengan T sama dengan 1 min E min lambda dikali waktu. Sebelum kita menghitung itu semua, kita akan menghitung rata-rata atau min dan laju atau lambda. Kemudian min di sini sama dengan penjumlahan dari setiap hasil observasi tadi dalam 1 detik, kemudian dibagi banyaknya atau jumlah datanya, kayak gitu. Nah, ini tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita catat tadi, ada 64,13 hingga terakhir, kemudian dibagi 10 karena jumlah data atau jumlah sampel yang kita ambil adalah 10. Di sini kita dapatkan hasil yaitu 97,931 detik atau second. Kemudian kita akan menghitung laju yang di sini disimbolkan dengan lambda. Untuk rumusnya 1 per mu, atau di sini mu itu adalah min atau rata-rata, yaitu 1 per 97,931. Kita dapatkan hasil 0,010. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung peluang mahasiswa menunggu kurang dari 60 detik. Di sini adalah P peluang di mana X kurang dari sama dengan 60 sama dengan 1 min E pangkat lambda atau pangkat laju tadi dikali dengan waktu. Kita jabarkan lagi sama dengan 1 min E pangkat hasil lambdanya tadi adalah 0,010 minus 0,010 dikali dengan T atau time-nya 60 detik. Karena di sini kita menggunakan kurang dari 60 detik sehingga kita masukkan di sini untuk T-nya adalah 60 detik. Jadi didapatkan hasil 1 min E pangkat minus 0,6 karena hasil perkalian dari 0 minus 0,010 dikali 60 adalah minus 0,6. Atau bisa kita jabarkan di sini adalah 0,5488. Kemudian kita turunkan lagi, yaitu peluang atau P, di mana X kurang dari sama dengan 60 sama dengan 1 dikurangi, ini persamaan dari 1 min E ini, yaitu 0,5488, dihasilkan 0,4512 atau sama dengan 45,12%. Kemudian kita ingin menghitung peluang mahasiswa yang menunggu lebih dari 90 detik. Berarti ini tergolong lama, di mana P, X kurang dari sama dengan 90. Untuk rumusnya kurang lebih sama, namun ada perbedaan di sini tidak menggunakan 1 minus ya, karena di sini menunggu lebih dari 90 detik. Jadi untuk rumusnya sama dengan E pangkat minus lambda atau laju dikali dengan T atau waktu. Sama dengan kita jabarkan lagi E pangkat 0,010 yaitu hasil dari lambdanya tadi dikali dengan 90. Di sini dihasilkan E sama dengan minus 0,9 atau bisa kita samakan dengan 0,4066. Tolong mouse-nya agak dikeatasin, Mas. Oke, 66. Di sini ada P di mana X kurang dari sama dengan 90, yaitu 0,4066 atau bisa kita samakan dengan 40,66%. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui peluang mahasiswa yang tadi kita hitung, kita akan menghitung nilai min dan variansi peubah acak. Untuk min sendiri, rumusnya adalah di sini mu sama dengan 1 per lambda, yaitu 1 per hasil lambdanya tadi adalah 0,010, didapatkan untuk rata-ratanya atau min-nya adalah 100. Kemudian untuk variansinya, untuk mengetahui variasi dari data tersebut, disimbolkan dengan sigmoid pangkat 2 sama dengan 1 per lambda pangkat 2 atau 1 per laju dipangkatkan 2, yaitu 1 per 0,010 pangkat 2 hasilnya adalah 10.000 detik kuadrat. Atau kalau misal kita ingin hasilnya dalam berupa detik, yaitu kita bisa langsung di akar 2 saja, berarti hasilnya untuk sigmoidnya adalah sama dengan 100 detik. Seperti itu. Lanjut, Mas. Oke, mungkin kita masuk ke kesimpulan dan saran.
mungkin akan menjelaskan adalah Mas Rizal. Silakan Mas Rizal, saya serahkan ke Saudara Rizal. Ya, terima kasih. Untuk kesimpulan yang kami dapatkan adalah tujuan utama dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memahami pola dari waktu tunggu mahasiswa TUP dalam menggunakan lift di gedung rektorat. Data-data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari observasi langsung yang dilakukan pada hari Senin 2 Juni 2025 dari pukul 9 sampai pukul 10 WIB serta pada hari Rabu 4 Juni 2025 dari pukul 10 sampai pukul 11 WIB. Dari hasil perhitungan variansinya, dapat kita simpulkan bahwa waktu tunggu lift sangat bervariasi. Ada mahasiswa yang menunggu dengan sangat cepat, namun ada juga mahasiswa yang menunggu sangat lama. Untuk bagian saran, berdasarkan dari analisis dari kelompok kami, disarankan agar pihak kampus mengevaluasi kinerja dan kapasitas lift di gedung rektorat, termasuk kemungkinan penambahan unit atau peningkatan sistem agar waktu tunggu tidak terlalu lama. Pengaturan jam penggunaan seperti mendorong penggunaan tangga di jam sibuk untuk lantai rendah juga dapat membantu mengurangi antrian. Selain itu, penambahan sistem antri digital atau informasi estimasi waktu tunggu di area lift bisa menjadi solusi agar pengguna bisa mengatur pilihan dengan lebih baik. Edukasi singkat kepada mahasiswa tentang penggunaan lift secara efisien juga penting, serta perlu dilakukan observasi lanjutan dengan waktu dan hari yang lebih bervariasi agar hasil analisis ke depan lebih akurat dan menyeluruh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.